Lanjutan dari filsafat ekonomi menurut Adam Smith part kedua. Ini bagian kedua. L. Kebebasan liberal. Bila semua bangsa mengikuti sistem liberal dengan ekspor dan impor bebas, berbagai negara yang berbeda yang berada di dalam sebuah benua besar yang terbagi-bagi akan sangat mirip dengan provinsi yang berbeda-beda dari sebuah kekaisaran yang besar. Karena di antara berbagai provinsi yang berbeda-beda dari sebuah kekaisaran, kebebasan perdagangan dalam negeri tampak baik karena rasio maupun pengalaman, bukan hanya sebagai perlakuan terbaik atas satu kekurangan, melainkan sebagai pencegahan yang terbaik bagi terjadinya kelaparan. Begitulah kebebasan ekspor dan impor yang ada di antara negara yang berbeda-beda di dalam sebuah benua besar yang dibagi-bagi. Semakin besar benua, semakin mudah komunikasi melalui semua bagiannya yang berbeda-beda, baik melalui daratan maupun perairan. Kekurangan yang terjadi pada salah satu bagiannya senantiasa juga menunjukkan malapetaka ini. Kelangkaan pada satu negeri lebih mungkin untuk dibantu lewat kelimpahan yang terdapat pada negeri lain. Namun sangat sedikit negeri yang dengan sepenuhnya mengadopsi sistem liberal ini. Kebebasan perdagangan jagung hampir dimanapun kurang lebih dibatasi, dan di dalam banyak negara dibatasi oleh regulasi yang absurd yang seringkali diperburuk oleh ketidakberuntungan yang tidak dapat dihindari karena persediaan yang tidak mencukupi di dalam bencana kelaparan yang sangat buruk. Permintaan akan jagung di negara-negara seperti itu seringkali menjadi sangat besar dan sangat mendesak, sehingga satu negara kecil dalam rumah tangga mereka yang terjadi pada saat yang sama menjadi cemas di bawah tingkat persediaan yang tidak cukup, tidak dapat beraktivitas untuk mensuplai mereka tanpa menunjukkan dirinya sendiri mengalami bencana kelaparan yang sama. Kebijaksanaan yang buruk yang dilakukan satu negara dengan begitu mungkin mengakibatkan sampai tingkatan tertentu bahaya dan tidak bijaksana untuk menetapkan apa yang jika tidak demikian sebagai kebijaksanaan yang terbaik di tempat lain. Akan tetapi kebebasan ekspor yang tidak terbatas akan menjadi kurang bahayanya di negara-negara yang besar, yang pertumbuhannya jauh lebih besar. Persediaan jarang dipengaruhi oleh jumlah jagung yang mungkin untuk diekspor. Melarang petani untuk menjual barangnya sepanjang waktu ke pasar terbaik jelas-jelas mengorbankan hukum keadilan sehari-hari untuk satu ide utilitas publik. Dengan semacam alasan untuk negara, tindakan otoritas legislatif yang seharusnya hanya dilakukan yang dapat dimaafkan dalam kasus kebutuhan yang sangat mendesak. Harga yang di situ ekspor jagung dilarang. Jika senantiasa dilarang, haruslah diberi harga yang sangat tinggi. Kita percaya dengan keamanan sempurna bahwa kebebasan perdagangan tanpa perhatian pemerintah akan senantiasa memberi kita anggur yang kita butuhkan. Dan kita mungkin percaya dengan keamanan yang sama bahwa kebebasan perdagangan senantiasa akan memberi kita semua emas dan perak yang dapat kita beli atau kita gunakan, baik di dalam memutar komoditas kita maupun untuk kegunaan yang lain. Jumlah setiap komoditas
yang dapat dijual maupun dihasilkan industri. Manusia secara alamiah mengatur dirinya sendiri dalam setiap negara sesuai dengan permintaan efektif atau sesuai dengan permintaan yang orang ingin bayar untuk keseluruhan sewa, buruh, dan keuntungan yang harus dibayarkan dalam rangka menyiapkan dan membawanya ke pasar. Akan sangat mungkin untuk membeli rumah bila kebebasan perdagangan yang sangat sempurna mendorong semua bangsa untuk membawa barang yang memiliki kesempatan untuk dijual, dan dengan alasan yang sama akan sangat mungkin untuk menjual mahal bila pasarnya penuh dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Pajak yang dimaksudkan untuk mencegah atau untuk menurunkan impor jelas-jelas bersifat destruktif bagi penerimaan dalam perdagangan maupun kebebasan perdagangan. Kebebasan ekspor memungkinkan bagi perluasan penawaran bagi bangsa asing. Usaha alamiah setiap individu untuk memperbaiki kondisinya sendiri. Bila tekanan sangat kuat terhadap kebebasan dan keamanan itu sendiri yang merupakan satu-satunya prinsip, dan tanpa bantuan bukan hanya dapat membawa masyarakat kepada kemakmuran dan kesejahteraan, namun juga mengatasi ratusan rintangan yang menghadang yang terlalu sering terjadi di dalam pelaksanaan hukum yang bodoh. Meskipun akibat dari rintangan ini senantiasa kurang lebih mengurangi kebebasannya atau menurunkan keamanannya. Makna kebahagiaan. Konsep Adam Smith tentang kebahagiaan dapat ditemukan di dalam karyanya Theory of Moral Sentiment. Menurut Sir James McIntosh, mungkin tidak ada karya etis sejak Ovid, karya Cicero, yang ringkasannya memungkinkan pembaca sedemikian tidak cukup untuk menilai kebajikan. Sebagaimana Theory of Moral Sentiment, hal ini bukan karena keindahan diksi seperti dalam kasus Cicero, melainkan karena variasi eksplanasinya tentang hidup dan perilaku memperindah buku tersebut lebih daripada mereka menjelaskan teori. Namun di lain pihak, haruslah ada untuk tujuan filosofis beberapa buku yang lebih perlu diringkaskan, karena pembaca yang sangat serius seringkali kehilangan penglihatan akan berbagai prinsip yang terkubur di bawah ilustrasi. Gaya yang sangat berlebihan dan mengalir dari pengarang pada umumnya redundan, dan pengulangan detail sistem dalam edisi yang berikutnya sangat sering membosankan dan seringkali menjadi sesuatu yang lucu. Kebahagiaan menurut Adam Smith dapat dicapai salah satunya sejauh orang mendapatkan kebesaran dari publik. Jika bagian utama kebahagiaan manusia muncul dari kesadaran dicintai, sebagaimana saya mempercayainya, perubahan keberuntungan yang tiba-tiba jarang memberikan sumbangan yang besar pada kebahagiaan. Orang yang paling bahagia adalah orang yang secara berangsur-angsur mencapai kebesaran publik. Kebesaran publik telah menentukan terhadap setiap langkah untuk kedudukannya jauh sebelum dia mencapainya. Karena alasan itulah, ketika kesempatan tersebut datang, hal tersebut tidak dapat mendorong bagi timbulnya kesenangan yang luar biasa. Dan dengan mempertimbangkan hal tersebut secara masuk akal, tidak dapat menciptakan kecemburuan atas apa yang dia dapatkan, atau
keirian terhadap yang telah dia tinggalkan. Manusia yang dapat mencapai kebahagiaan adalah yang memiliki kondisi fisik sehat, tanpa beban ekonomis, dan hati nuraninya jernih. Orang yang meskipun kaya namun tidak sehat dan penuh kedengkian, misalnya dia tidak dapat mencapai kebahagiaan, kata Smith, apa yang dapat ditambahkan kepada kebahagiaan manusia yang sehat, yang bebas dari hutang, dan memiliki hati nurani yang jernih? Jika kebahagiaan seorang individu seperti kebahagiaan satu bangsa mungkin dianggap berlawanan dengan materi yang diberikan oleh mereka kepada biografer ataupun sejarawan, Adam Smith mungkin dipandang belum mencapai makna tingkat kebahagiaan manusia. Dari cita-cita hidupnya, ambisi dan kebesaran politik hilang sekaligus. Kredonya adalah bahwa kebahagiaan itu sama dalam setiap kesempatan, dan bahwa kebahagiaan semata-mata yang perlu untuk memastikannya. Dalam beberapa bagian buku Moral Sentiments, tampak bahwa dia tidak menggunakan rasa sakit untuk menyikapkan preferensinya atas teori hidup Epikurean, bahwa di dalam badan yang ringan dan jiwa yang damai itu terkandung kebahagiaan. Tujuan dari semua keinginan, namun keindahan formula hidup seperti itu mungkin lebih jelas daripada yang berkembang di dalam kehidupan aktual. Badan yang ringan tidak selalu berasal dari keinginan, dan kedamaian jiwa sering terletak lebih jauh dari perintah. Keuntungan formula tersebut adalah bahwa ia memberi kita satu tujuan tertentu dan memberi kita satu ukuran kebahagiaan yang kita nikmati atau yang kita lihat di sekitar kita. Namun menilai dengan standar ini, kesimpulan haruslah sebagaimana adanya. Sebagai kesimpulan yang dari situ Adam Smith tidak khawatir bahwa kesempatan orang pengemis mungkin sama dalam hal kebahagiaan dengan seorang raja. Teori Adam Smith dengan demikian harus dimengerti sebagai usaha untuk menjelaskan apa yang oleh aliran intuisionis sungguh-sungguh dilepaskan karena tidak dapat dijelaskan. Dan hal itu menggambarkan reaksi melawan metode a priori yang mereka gunakan di dalam membahas persoalan moral. Di dalam reaksi tersebut dan di dalam ketertarikannya kepada fakta pengalaman, Adam Smith mengikuti Hartley dan Hume. 10 tahun sebelum dia, Hartley di dalam karyanya Observation on Man telah berusaha untuk menjelaskan keberadaan pesan moral. Dengan melacaknya ke belakang hingga istilah yang terendah dalam kesenangan dan rasa sakit, sensasi sederhana, dan menandai pertumbuhannya di dalam asosiasi gradual ide kita. Dan Hume beberapa tahun kemudian berusaha untuk menemukan prinsip universal yang dari situ penolakan maupun persetujuan pada akhirnya diturunkan melalui metode penelitian eksperimental dengan membandingkan, yaitu sejumlah hal yang berkaitan dengan kualitas itu dapat diestimasi di satu pihak dan kualitas dapat disalahkan di lain pihak. Dan dengan melihat apa yang merupakan unsur umum dari masing-masing dari penyelidikan
tersebut dia menyimpulkan bahwa tindakan itu baik jika berguna dan buruk jika melukai, dan bahwa fakta tentang kebergunaannya ataupun sifatnya yang melukai merupakan penyebab bagi kebaikan maupun keburukan mereka. Dalam kaitannya dengan ini, dapatlah diperhatikan bahwa teori Adam Smith tentang perilaku yang tepat sebagaimana dia katakan sendiri sangat mirip dengan definisi Aristoteles tentang kebajikan sebagaimana yang terkandung di tengah atau di antara dua ekstrim akses atau cacat. Misalnya, keberanian menurut Aristoteles terletak di tengah antara sifat buruk yang berlawanan antara sifat pengecut dan sifat keburu nafsu. Kesederhanaan merupakan penghindaran yang sama, baik atas ketamakan maupun keborosan, dan keluhuran budi terkandung di dalam penghindaran ekstrim, baik atas arogansi maupun jiwa yang lemah. Dan sebagaimana juga mirip dalam setiap hal dengan teorinya sendiri tentang perilaku yang tepat. Adam Smith menyatakan penjelasan Plato tentang kebajikan di dalam Republik di sana ditunjukkan terkandung di dalam keadaan jiwa yang di situ setiap kemampuan membatasi dirinya sendiri pada ruang yang tepat tanpa melanggar batas milik yang lain, dan melakukan tanggung jawabnya yang tepat dengan secara pasti sampai tingkatan yang dimiliki kodratnya. Adam Smith membagi kebahagiaan menjadi dua macam, yaitu kebahagiaan sebagai akibat alamiah dari kebaikan dan kebahagiaan sebagai tujuan kebaikan. Dan dengan pemuasan diri sendiri yang merupakan akibat alamiah, dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan pertimbangan apakah jika tidak demikian kebaikan akan tetap berada di dalam dan untuk dirinya sendiri layak sebagai tujuan. Kebahagiaan umat manusia, kata Adam Smith, seperti halnya kebahagiaan makhluk rasional yang lain, tampak merupakan tujuan awal pengarang alam. Tidak ada tujuan lain yang tampak lebih berharga daripada kebijaksanaan dan kemurahan hatinya. Oleh karena itu, fakta bahwa kita sangat mendorong secara efektif kebahagiaan umat manusia dan sampai tingkatan yang besar mendorong rencana besar pemeliharaan baik dengan bertindak menurut perintah kecakapan moral kita sebagai alasan tambahan meskipun bukan yang utama bagi perbuatan kita untuk berbuat demikian, dan sebaliknya kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang berlawanan merintangi skema tersebut, dan skema tersebut dengan demikian akan merintangi takdir kebahagiaan dunia, merupakan alasan tambahan untuk menjauhkan darinya. Oleh karena itu, sanksi utama untuk kerelaan kita terhadap aturan untuk mendorong kesejahteraan manusia sebagai sanksi utama, yaitu kebaikan, terletak di dalam sistem pahala dan hukuman masa depan, yang dengan itu kerjasama kita dengan rencana ilahi mungkin diperkuat. Adam Smith tampaknya sependapat dengan utilitarianisme Paley
dalam membuat kebahagiaan dunia lain sebagai motif utama bagi tindakan di sini. Namun meskipun jadinya mengarah kepada agama sebagai penguat rasa wajib, dia tidak menganggap moralitas itu hanya bernilai karena alasan tersebut. Dia memprotes teori yang menyatakan bahwa kita tidak berterima kasih karena terima kasih. Kita seharusnya tidak menjadi murah hati karena kemanusiaan. Kita seharusnya tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat karena mencintai negara. Juga tidak bermurah hati dan adil karena mencintai umat manusia. Dan bahwa satu-satunya motif di dalam melakukan kewajiban ini seharusnya adalah perasaan bahwa Tuhan memerintahkan hal itu. Jujur masih kurang paham ini maksudnya apa ya. Semoga bukan radikalisme ya penjelasannya. Penutup. Adam Smith yang oleh pakar disebut sebagai bapak ilmu ekonomi tidak diragukan sangat besar sumbangannya bagi kemandirian ilmu ekonomi. Bahkan dia disebut pelopor aliran pemikiran klasik di dalam ilmu ekonomi. Sebelumnya ilmu ekonomi masih berada di bawah kategori filsafat, sehingga unsur spekulasi masih dominan. Adam Smith lah yang memulai membuat ilmu ekonomi dia sebut ekonomi politik menjadi ilmu yang positif dan empiris. Ilmu ekonomi berangkat dan berakhir pada data pengalaman. Meskipun berpikir secara deduktif di dalam The World of Nations, Adam Smith mendekati persoalan berangkat dari sejarah, kemudian dikembangkan dengan eksplanasi yang sangat detail didukung dengan berbagai bukti empiris. Argumentasi yang diberikan sangat kaya dengan ilustrasi berkaitan dengan sesuatu yang sedang terjadi di zamannya. Setiap pemikir tidak dapat lepas dari zamannya, maka tidaklah mengherankan jika dia sangat mendukung kolonisasi, baik yang dilangsungkan di zaman sebelumnya, Romawi misalnya, maupun di zaman ketika dia hidup oleh negara Eropa, terutama Inggris, kolonisasi di Amerika. Adam Smith memandang manusia benar-benar sebagai Homo economicus, makhluk yang bersifat individual yang harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dalam arti tidak boleh hanya menggantungkan pada kebaikan hati orang lain. Agar orang dapat hidup dengan layak, dia harus mau bekerja dan berpenghasilan. Seseorang mendapatkan sesuatu sejauh dia dapat memberikan sesuatu juga kepada orang lain. Dengan demikian, ada kesetaraan dalam kedudukan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Manusia juga dipandang seperti halnya hewan yang lain. Peradabanlah yang membedakan manusia dengan hewan yang lain. Dalam keadaannya yang alamiah, hewan benar-benar sebagai individu yang mandiri. Namun peradaban manusia telah memungkinkan manusia untuk saling membantu, bermanfaat satu sama lain. Kemakmuran dapat dicapai sejauh para individu diberi kebebasan untuk mengatur kehidupan ekonominya. Pemerintah tidak campur tangan di dalam kehidupan ekonomi. Fungsi pemerintah hanya sebagai regulator untuk menjamin agar tidak terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Semuanya akan berjalan sesuai dengan hukum alam. Keseimbangan di dalam pasar selalu akan terjadi. Penawaran akan selalu bertemu dengan permintaan. Ada tangan yang tidak tampak, invisible hand, yang memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupan ekonomi.
Jadi agar kemakmuran individual maupun bangsa dapat dicapai, maka kebebasan sangat diperlukan, dan sesedikit mungkin pemerintah atau negara boleh campur tangan. Hak milik merupakan hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan manusia. Hak milik merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Hak milik tidak dapat diganggu-gugat baik oleh individu maupun oleh negara. Hal inilah yang merupakan dasar bagi dapat berlangsungnya sistem ekonomi kapitalisme liberalisme. Dengan dijaminnya hak milik, orang akan menjadi tidak segan-segan untuk berusaha keras agar dapat menjadi kaya dan makmur, berani bersaing secara sehat. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia, bahwa sejak dilahirkan manusia telah berbeda satu sama lain, sehingga keadilan tidaklah bermakna sama rata sama rasa, karena manusia tidak sama sejak awalnya. Kecerdasan, bakat, dan kebutuhannya saling berbeda-beda. Penyamaan dengan menghapuskan perbedaan hanya merupakan usaha yang sia-sia. Hal ini telah dibuktikan di dalam negara komunis yang dipelopori Uni Soviet, yang ternyata telah gagal, dan sekarang apa yang diidolakan oleh Adam Smith lah yang tetap dapat berjalan hidup. Manusia dapat menjadi bahagia apabila dapat memenuhi kebutuhan fisiknya, sandang, papan, perumahan, dan hal ini dapat dilaksanakan dengan bekerja. Setelah kebutuhan tersebut tercukupi, menurut dia baru layak manusia untuk membangun rumah tangga dan mengembangkan keturunannya. Di dalam tulisannya yang panjang lebar, Adam Smith hampir tidak menyentuh spiritualitas manusia. Tuhan tidak diberi tempat lagi di dalam eksplanasinya. Manusia dilihat sebagai makhluk fisik belaka. Sejauh kebutuhan fisik terpenuhi, badan sehat, pikiran tenang, bebas dari hutang, maka seseorang akan menjadi bahagia. Dewasa ini menurut Forsyth tidak diragukan bahwa setelah keasikan dengan Marxisme yang berlangsung hampir selama seabad, dunia kita telah mempelajari ajarannya. Pelajaran yang diajarkan oleh Adam Smith di dalam tulisannya sendiri dan berbagai catatan dari para mahasiswanya di Glasgow, bahwa kemakmuran bangsa itu berasal dari usaha yang seragam, terus-menerus, dan tanpa henti dari setiap orang untuk memperbaiki kondisinya. Demikian kuatnya daya dorong individu untuk membantu dirinya sendiri dan memperbaiki dirinya. Dia identifikasikan Smith tetap optimis bahwa daya dorong akan menang apapun rintangan yang dihadapi. Sesungguhnya dia pikir daya dorong ini seringkali cukup kuat untuk mempertahankan kemajuan alamiah segala sesuatu ke arah perbaikan, sebagai ganti bagi ketidakpedulian pemerintah maupun kesalahan terbesar administrasi. Prinsip dasar pendekatan Smith, pentingnya perdagangan bebas, menempatkan konsumen di depan produsen, mengizinkan dan mendorong kompetisi, memutar balik regulasi negara, dan mencegah politisi agar tidak membentuk kehidupan ekonomi. Menurut citranya sendiri, adalah cukup jelas bagi para pemimpin baru pasca negara-negara komunis
Adam Smith dapat dikategorikan sebagai filsuf ekonomi spekulatif karena dia bukanlah memaparkan bagaimana ekonomi itu bekerja. Dia melihat realitas aktivitas ekonomi sebagaimana adanya aktivitas yang melibatkan para individu tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, mengatur rumah tangganya. Tidak dapat disangkal bahwa pemikiran ekonomi Adam Smith memang bersifat empiris dan positivistis. Sekalipun demikian, di balik pernyataannya yang eksplisit terhadap filsafat ekonomi yang tersembunyi sebagaimana yang diuraikan di atas. Ini merupakan daftar pusakanya, buku-buku yang mungkin dapat kalian baca. Kesimpulannya sih masih banyak informasi yang belum didapat ya. Kalian bisa cari informasi lebih dalam lagi mengenai filsafat ekonomi menurut Adam Smith. Itu masih banyak ya. Dan setiap yang bagian part 2 juga ini akan ada musiknya nanti ya. Jadi satu saya upload tidak ada musik, dan satu lagi saya upload ada musiknya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cari informasi lebih banyak jika kalian menyukai tentang filsafat ekonomi menurut Adam Smith. Dan Adam Smith ini merupakan ahli ekonomi yang terkenal pada masanya hingga zaman sekarang. Buku-bukunya banyak dipelajari ya, dan dosen-dosen menganjurkan juga mencari informasi atau belajar melalui buku dari Adam Smith ini. Terima kasih sudah menonton.